Oke, ini soal latihan usaha dan energi untuk fisika kelas 10. Ini saya pilih ada 17 soal. Saya anggap ini mungkin sudah mewakili semua ya, tapi variasinya masih bisa lebih aneh-aneh lagi, lebih unik lagi. Jadi kalau misalnya soal nomor 1, ini di penjelasan sudah kasih tahu kalau grafik itu hitung usaha itu pakai luas. Jadi usaha benda setelah berpindah sejauh 4 meter, ini yang kita hitung luasnya. Sampai 4 berarti sih sampai sini. Oke. Berarti yang A, usahanya itu tinggal hitung luas trapesium atau kalian boleh belah jadi segi 4 dengan segi 3. Kalau saya pakai trapesium ininya 4, ininya 2, tingginya 10. Berarti kan 6 bagi 2 3, berarti 30 joule. Atas berarti dia positif gitu ya. B, usaha B sampai E ini tidak ada luas ya, berarti dia 0, dia garis lurus pas di 0, oke. Kalau yang C itu E F itu bentuknya segitiga ya, berarti 6 sampai 8. Itu W-nya setengah kali alasnya 2, tingginya 6 kotak, ini 6 sampai 0, 6. Berarti 6 joule. Tapi karena di bawah kita boleh kasih tanda minus ya, minus 6 joule. Oke. Usaha total dari grafik tersebut berarti kalau tadi luas atasnya 30, ini luas bawahnya 6 atau dia min 6, berarti tinggal selisihkan ya, 30 kurang 6 berarti 24 joule. Oke, itu aja ya. Itu nomor 1. Nah, kalau nomor 2, sebuah benda beratnya 50 Newton. Kalau saya gambar, beratnya itu berarti arahnya ke bawah 50 Newton, ini W kecil. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar 30 Newton, ini F-nya. Berpindah sejauh 40 cm. 40 cm ini S-nya 0,4 meter. Jadi kalau misalnya hitung usaha, itu sebenarnya F kali S ya. Nah, yang mana yang kita pakai? Yang searah dengan perpindahan. Ini ada gaya sih, gaya berat, tapi dia tidak berpindah ke bawah atau ke atas. Jadi pakai 30 aja. Ini penggembira aja berarti ya. Jadi 30 dikali 0,4 berarti 12. Ini bukan Newton, 12 joule. Oke. Itu nomor 2. Nomor 3, sekarang dia tarik membentuk sudut ini ya. 30 derajat 37 derajat. Ini 30 Newton. Jadi seorang anak menarik 30 Newton membentuk sudut sejauh 5 meter. Berarti S-nya 5 meter. Nah, berarti ini kita sudah membentuk sudut 37. Ini F-nya, ini S-nya. Berarti tinggal W kali F kali S kali cos 37. Cos 37 ini sering keluar di fisika, biasanya 0,8 ya cosnya. Sin-nya 0,6. Kita pakai cos 0,8. Berarti 150 kali 0,8 120 joule. Oke, gitu aja ya. Nah, sekarang kalau nomor 4, sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada bidang miring, sudutnya 30 terhadap horizontal. Nah, sekarang ini cerita bidang miring. Ini 30 derajat. Oke. Jadi kalau saya gambar stick ini misalnya baloknya sini, ini kan WY ya biasanya ya. Tapi yang kita mau hitung kan W ya. Yang biasa M kali G kan W aja, bukan WY, bukan WX. Boleh sih kan cari WX karena dia berpindah searah X, dia pindah ke sini. S-nya 3 meter. Nah, W-nya kan kalau 20 kilo kita pakai 9,8 berarti kan bukan kali 10 lagi ya. Berarti 196 joule. Newton. Oke, berarti ini kalian jadikan 3. Boleh sih, nih pakai ini boleh, cari WX dulu pun boleh ya. WX itu pasti pakai sin 30. Tapi pura-pura saya nggak tahu cari WX dulu. Saya mau pakai ini F kali S kali cos 37. Jadi kalau saya anggap ini segitiga siku-siku, ini 30 berarti sini 60 derajat. Oke. Berarti yang kita pakai itu cos 60. Jadi W-nya adalah 196, jaraknya 3 meter kali cos 60. Ini yang sudut antara S dengan F-nya. Tapi kalau pakai WX jangan kali cos lagi, udah WX saja ya. Berarti ini 196 kali 3 kali 0,5. 294 joule. Oke. Nah, seandainya kalian pakai WX ini tinggal W kali sin 30 atau 196 kali situ, berarti dapat 98 Newton. Kalikan 3 sama kok, 294 joule. Oke. Ini nomor 4, saya pause bentar. Nah, ini nomor 5. Kalau dia ada I dan J maksudnya apa? Artinya dia bergerak ke arah X 2 kotak, ke arah 3 J itu artinya ke atas 3 kotak ya. Jadi kalau digambar arah F-nya begini.
ini 2, ini 3. Kalau R berarti sama, I-nya berarti 4 ke kanan, sebanyak A ke atas gitu. Kalau minus ke bawah atau ke kiri. Jadi ini dalam diagram Cartesiusnya. Dia bilang usaha itu bernilai 26 Joule. Jadi kalau misalnya ada I ada J, itu tak usah pusing, itu tinggal yang I kalikan yang I, yang J kalikan yang J. Karena dia gaya nih harus searah ya. Jadi F kali S, tadi ini ini mereng kita sebenarnya tegakkan dia ya. Ini pun sama W, sebenarnya kita pakai WX. Jadi kali yang searah saja. Jadi kalau kayak gini, berarti yang F kali R-nya itu yang I kali I, 2 kali 4, ini 3 kali A. Sebenarnya usahanya 26. Berarti 8 tambah 3A sama dengan 26. 3A 18, berarti A-nya 6. Selesai. Tapi kalau secara notasi ilmiahnya, bayangkan F ini perkalian titik ya, dot product. Berarti kalau dalam vektor kan ada boleh tulis matriks kolom ya. Matriks kolom dikali ini, matriks baris juga boleh. Maksud perkalian dot ini adalah X kali X, Y kali Y. Jadi sama aja, 8 tambah 3A itu sama. Oke. Itu sampai nomor 5, lanjut nomor 6. Jadi sebuah benda bermassa 4 kg ini mula-mula dia tuh V-nya 0, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 3, ini A. Berarti ada kaitan dengan gel BB. Nah, dia tanya usaha yang diubah menjadi energi kinetik. Berarti usaha yang ada kaitannya dengan energi kinetik itu tinggal hitung pakai perubahan energi. Jadi W sama delta K. Tapi dia tak kasih tahu kecepatannya yang akhir ya. Dia bilang setelah 2 detik. Kalau kayak pakai logika, kecepatan itu tiap detik naik 3 meter per sekon. Kecepatannya naik 3 meter per sekon tiap detik. Kalau 2 detik berarti sudah naik jadi 6. Dari 0 jadi 6. Atau kalau pakai rumus, itu ada rumus ini VT sama dengan V0 tambah A kali T. V0-nya mula-mula diam, A-nya 3, T-nya 2, berarti 6. Berarti kalau hitung delta K, tinggal K2 dikurang K1. K2 ini karena barangnya sama, kita boleh gini. Oh ya, sorry, bukan sama apa? K1-nya itu 0 karena diam, gini kurang 0. Berarti setengah kali masanya 4, V2-nya 6 kuadrat 2. Ini coret-coret 2. Berarti 36 kali 2, 72 Joule. Oke. Saya pause. Oke, lanjut. Ini nomor 7, sebuah benda kalau dia jatuh bebas dari ketinggian, ini kaitannya dengan energi potensial. Dia tanya energi potensial, betul kan? Energi potensial. Nah, setelah 1 detik. Cuma kalau setelah 1 detik ketinggiannya tak mungkin 30 meter, pasti jatuh sekian meter gitu ya. Jadi kalau misalnya benda jatuh gini ke bawah, misalnya ini mula-mula 30 meter. Nah, sekarang setelah 1 detik berapa meter sekarang? Jadi kalian tinggal cari jarak yang sudah ditempuh secara vertikal atau SY ya. Atau kalian tak mau pusing, S sama dengan V0 kali T, ada kecepatannya gravitasi ya. Setengah GT kuadrat. Jatuh ke bawah berarti dijumlahkan. Ini sama dengan karena jatuh bebas, kata kunci jatuh bebas itu V-nya 0, artinya kecepatan awalnya 0, ini tak usah hitung. Berarti ini sama aja dengan setengah kali gravitasinya, kalau mau pakai 9,8 silakan, pakai 10 boleh, T-nya 1 detik, 1 kuadrat berarti 5 meter. Terus kalau ini 5 meter berarti ketinggiannya sekarang sudah tahu dong, 25 meter. Berarti energi potensial benda setelah 1 detik itu P itu sama dengan M kali G kali H, masanya 5 kali 10 hanya berapa? Hanya 25 ya. Berarti 5 kali 25 125 tambah 1 biji 0 1250 Joule. Oke. Nah, sekarang yang B, dia tanya usaha yang dilakukan G berat saat benda mencapai ketinggian 10 meter. Dari 30 turun jadi 10. Berarti ada perubahan energi potensial. Jadi kita boleh bilang ini W min delta EP, atau kalau tak usah pusing, EP1 kurang EP itu, atau delta EP saja deh. Minus kan cuma arah ya. Berarti ini kita boleh singkat MG H1 kurang H2. M-nya 5, G-nya 10, hanya 30 kurang 10. Berarti 50 kali 20, 1000 Joule. Oke. Nah, sekarang kalau nomor 8, sebuah benda jatuh lagi. Jatuh itu artinya V-nya 0. Dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berarti berapa energi mekanik? Oh, yang namanya energi mekanik, mau titik dimanapun. Jadi ini 6 meter. Ini sisa 3 meter. EM di sini itu sama aja dengan EM di sini. Ini sama. Ya, karena di titik manapun tak ada gesekan kan, tak ada yang mengurangi atau menambah gayanya. Berarti saya ditanya di sini, saya hitungnya di sini. Kenapa di atas? Karena saya cukup hitung energi potensial. Kenapa? Dia bilang jatuh, berarti EK-nya 0.
Jadi ini tinggal M kali G kali H. M-nya tak tahu, biarkan M aja lah ya. Lupa saya kasih M-nya, biarkan. H-nya 6 meter, berarti sama aja dengan 60 M Joule. Kalau M-nya 2 ya, berarti 120 ya. M-nya 3, 180. Terus yang B, berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter. Kalau ada kaitan ketinggian dengan kecepatan, berarti sudah pakai EM sama dengan EM ya. Pakai rumus ini. Ini SMP sudah pernah kok. Nah, kalau udah lupa atau belum ya diingat ingat aja rumusnya MGH tambah setengah MV kuadrat ini sama MGH setengah MV kuadrat. Cuma kalau dia jatuh tadi E-nya ini 0. Kalau dia di bawah, oh ada ya, EP-nya ada di sini 1 meter. Tak masalah sih, berarti nanti tinggal masukin rumus. Ini M kali G kali H1, ini tambah 0, tak usah, skip aja. Ini M kali G kali H2 tambah setengah M P2 kuadrat. Karena M-nya semua ada, tinggal coret M-nya. Masukin G-nya 10, ini 6, ini 10, ini 1, karena ketinggian 1 meter, tambah setengah V2 kuadrat. Ini kan 60, ini kan 10, berarti nanti kalau pindah ruas, jadi 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oh, ternyata 100 sama dengan V2 kuadrat. Oh, V2-nya 10 meter per sekon. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Jadi sebuah bola masanya 2 kg mula-mula diam meluncur ke bawah pada bidang miring yang sudut kemiringannya 30 derajat sejauh 10 meter. Berarti anggap ini 10 meter. Ini ada bidang miring. Ada balok di bidang miring, sudutnya 30 derajat. Sini 10 meter. Oke. Nah, ditanya V-nya berapa di dasar di sini? Oke. Yang A sama yang A dan B sama-sama dari V, cuma yang A ini licin. Yang B ini ada gesek. Nah, nanti bedanya apa? Saya hitung yang A dulu. Kalau dia licin, berarti sama aja kayak bendanya jatuh. Kayak biasa, mau posisinya, lintasannya gimana, putar sana, putar sini, terserah. Yang penting dia dari posisi atas sampai posisi bawah, ada perubahan H. Yang kita pakai bukan 10 meter untuk cari H, dalam perhitungan H. Berarti cari dulu tinggi ini berapa. Jadi kalau pakai sin atau pakai cos, ini kan depan sudut bukan yang nempel, berarti pakai sin. Itu tinggal 10 kali sin 30. Oh, ternyata tingginya 5 meter. Oke, nah sekarang karena bidang miring tersebut licin, berarti tak ada gesek-gesek, berarti tetap berlaku ini EP1 kayak tadi, EP1 tambah K1, EP2 tambah K2. Saya tulis EP1 tambah K1 sama dengan EP2 tambah K2. Karena bilang mula-mula diam berarti EK yang mula-mula 0. Karena sudah pada dasar, berarti EP2-nya 0. Kita masukin saja EP1 ada M kali G kali H1 sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. Sama-sama ada M, M-nya berapapun ya tinggal dicoret ya. Masukin G-nya 10, H-nya 5, ini setengah V2 kuadrat. Oh, sama kayak di sini perhitungannya 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti V2-nya sama dengan 10 meter. Hitungannya sama kayak di atas ya. Nah, sekarang ya untuk D, bidang miring tersebut kasar. Jadi kalau kasar, bedanya di sini. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Di sini ada tambahkan W gesek. Jadi ada nilai yang berubah jadi W gesek ini jadi berkurang ya. Nah, jadi sekarang kalau saya hitung EP1 sama ini tadi M kali G kali H1, saya pause dulu ya, takut terlalu lama. Oke, jadi saya tulis langsung ini MGH1, MGH2 setengah V2 kuadrat F kali S. Ini M-nya jangan coret karena Fs-nya tak ada M. Berarti saya tulis saja M-nya 2 kali 10 kali H1-nya 5 sama dengan ini 2 kali 10 kali H1. H2-nya ini tak ada ya. Ini hilang, tambah setengah V2 kuadrat tambah F-nya geseknya sudah kasih tahu 2, S-nya jarak gesekannya bukan 5 tapi lintasannya ini 10 meter. Kita hitung, saya pause. Oke, ini saya masukin angkanya 2 kali 10 kali 5 ini habis ya, ini setengah V kali 2 kan M-nya 2, sisa V2 kuadrat sisa 20, berarti cepet sama dengan V2 kuadrat tambah 20, berarti V2 kuadratnya 80. Artinya V2-nya adalah 4 akar 16 kali 5 ya, meter per sekon. Oke, saya stop di sini sampai 15 menit. Yang nanti video kedua deh lanjutannya.